katanya istrinya Mas Marwoto yang sekarang ini tuh bekas tetangga. Apa waktu itu nggak pernah main jauh-jauh dari lingkungan rumah? Kok ya kawinnya sama tetangga juga? Justru dulu waktu saya ikut ketoprak, itu nggak pernah di rumah. Keliling terus? Keliling terus ya. Sehingga waktu pulang itu ya itu, kalau orang mengatakan 150. Apa tuh artinya? Pekgo, Apa itu artinya? ngepek tonggo gitu. Dapat tetangga sendiri gitu loh. Jadi karena nggak pernah di rumah, justru begitu lihat tetangga, celing gitu rasanya kali ya. Dan kebetulan Kalau menurut Moza, jadi sah nggak sih kalau kita mau ngegosip? Kalau bilang sah aja, tapi intinya kadang-kadang bisa merugikan kita gitu loh. Itu jadi harus ada satu borderline. Nah, borderline ini bukannya hitam atau putih tapi sedikit abu-abu. Jadi kita harus tahu kapan si gosip ini bisa menjadi fun, mungkin katakanlah 5 menit atau antara dua orang ini saja, dan make sure hanya 2 mulut aja yang tahu dan 4 kuping gitu loh yang tahu. Tapi kalau misalnya sampai merugikan dan kita nggak punya bukti otentik, mendingan jangan diomongin. Jelek buat kitanya juga jelek ya. buat kitanya. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. ibu-ibu, perempuan-perempuan. Seru ya malam ini, apalagi topiknya gosip ya. Cocok banget. Kapan-kapan kita ngegosip bareng lagi ya. Ajakin pemirsa Angin Malam ngegosip juga. Boleh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah datang ke Sama-sama. Angin Malam. Jadi pemirsa, menurut Moza dan Meli, kalau kita bicara soal gosip, mungkin kita harus melihatnya dari perspektif mana. Kadang-kadang untuk seseorang yang suka ngegosip itu bisa menguntungkan karena dia jadi pusat perhatian, atau dia bisa dengan mudah masuk ke lingkungan tertentu, dan dia bisa jadi orang yang dianggap paling tahu mengenai berbagai macam hal yang ada di sekitarnya. Tapi hati-hati, karena kalau melulu yang dibicarakan hal-hal yang jelek, pada akhirnya Anda yang bergosip juga akan mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat atau lingkungan sekitar Anda. Jadi kalau mau bergosip, hati-hati ya, pilih-pilih dan pilah-pilah. Jangan sampai kita yang ngegosip terus menjadi rugi karena mendapat stigma yang buruk gitu ya. Terima kasih banyak, nanti kita ngobrol lagi. Nah, teman saya yang satu ini gosipnya nggak pernah buka topeng gara-gara dia nggak kepengen heboh di jalanan. Mukanya kan jadi nggak terlalu dikenali kalau pakai topeng terus ya. Oke, Putri Malam. Pemirsa, tamu saya kali ini lahirnya di Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 1952. Anaknya dari Bapak Cokro Atmojo. Panjang ya keterangannya dan dia aktif sekali dalam dunia ketoprak. Siapa lagi kalau bukan Mas Marwoto. Selamat malam Mas. Tadi konsentrasi ngeliatin itu loh, TV di situ loh. selamat pagi. Ini udah tengah malam ya. Bukan pagi, sudah Pagi ya, Pagi udah- kalau udah- bahasa Jawa, kalau orang luar kan pagi. Kok kenceng gitu. banget ketawanya. Selamat pagi. Iya Mas Marwoto, terima kasih banyak ya udah datang ke sini nih Mas. Iya. Mas, aku dengar katanya dari dulu keluarga Mas Marwoto juga dari dulu tuh akrab sekali sama dunia ketoprak. Iya. Nah, Mas Marwoto terjun ke dalam dunia ketoprak ini apa karena memang bakat atau KKN aja gitu biar turun temurun? Motivasinya yang dimaksud. Nah, Yang jelas dong kalau ngomong. loh. Ya kalau waktu saya terjun ke ketoprak itu dulu karena begitu saya drop out dari Universitas SLTP. Universitas apa SLTP yang jelas dong kalau ngomong. Iya. SLTP itu karena sulit sekali mencari pekerjaan dan karena tidak punya keahlian, dan paling enak bagi saya adalah masuk di dalam bidang ketoprak karena tidak perlu ijazah, yang penting kerja keras gitu. Nah, pertama kali motivasinya hanya mencari makan. Oke, cari nafkah waktu itu ya Mas ya. Lalu Kemudian lama-kelamaan setelah kita tekuni bahwa orang Jawa itu mengatakan samu barang pakaryan sing diantepi itu margi ya. Semua yang ditekuni itu akan memberi kenyang perut kita. Akhirnya saya tekun ke dunia ketoprak. ketoprak. Tapi dengar-dengar katanya anak Mas Marwoto juga sekarang ikut terjun ke dunia ketoprak. Nah, berarti kan turun temurun ya? Iya, Iya memang. toh? Dari mbah juga sudah senang ketoprak. Biasanya begitu ya. Itu kenapa anaknya motivasinya lagi nih? Kenapa anaknya disuruh sama Mas Marwoto atau emang keinginan sendiri juga atau cari nafkah juga Pia toh? Enggak, mungkin dia tahu bapaknya itu gajinya sekian gitu. Pengen juga segitu Iya. gitu kan? Mungkin kan karena masih anak-anak yang kecil ya. Kalau yang gede ya udah umur 31 tahun. Itu udah tahu ini memang untuk mencari nafkah. Tapi yang kecil itu banyak sekali dia itu kreativitas yang dibuat. Sehingga saya mempunyai lead bank di rumah ya. Penelitian dan pengembangan. Ya karena anak saya itu begitu saya ngelawak kok nggak lucu, mengulang bahan itu langsung ditegur. Ya frontal kan saya, wah bapak nggak lucu nih.
kasihan gajinya banyak kok nggak lucu Oh, gitu. berarti malam ini mesti lucu dong. Nanti diprotes lagi sama anaknya di rumah. Ayo. Dia udah tahu program saya kok mesti nggak lucu gitu. Itu dapat ide dari mana kok bisa harus punya lead bank segala? Profesional banget dong berarti Ya, dalam ya, ketoprak. itu pertama kali dulu saya ketemu sama Cak Nun. Nah, Itu dia ngomong-ngomong, "Wat, Mbok, kalau ada waktu rekamannya itu di setel, kita nanti Menggali. godok telo sama sekalian godok kacang itu sambil makan itu merupakan salah satu waktu yang senggang kita luangkan benar untuk lead bank." Ini pertama kali dari Cak Nun. berarti rutin tuh Mas Marwoto menjalani itu rutin. Ini kalau saya pentas kayak tadi di Ah, Ketoprak Umur anak iya, saya iya. ngerekam. Oke. Jadi kalau dia sempat nonton, kalau enggak besok di setel ulang. Untuk dilihat gitu ya, Heeh, dianalisa gitu. Apa iya. kekurangan dan kelebihannya? Sehingga anak saya itu dari lawannya si A, si B, si C itu hafal sekali gitu. Waduh, ini patut dicontoh nih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah. Harus, saya mau. Harus, saya harus. Oke Mas, sekarang kita ngobrol soal keluarga nih. Nah, Katanya istrinya Mas Marwoto yang sekarang ini tuh bekas tetangga. Apa waktu itu nggak pernah main jauh-jauh dari lingkungan rumah? Kok ya kawinnya sama tetangga juga? justru dulu waktu saya ikut ketoprak, itu enggak pernah di rumah. Keliling terus? Keliling terus ya. Sehingga waktu pulang itu ya itu kalau orang mengatakan 150 Apa tuh artinya? pekgo, Apa itu artinya? ngepek tonggo gitu. Dapat tetangga sendiri gitu loh. Jadi karena nggak pernah di rumah, justru begitu ada tetangga, celing gitu rasanya kali ya. Dan kebetulan istri saya yang sekarang ini Emang yang dulu ada yang lain? Oh langsung tangannya gini, Pia tangannya? Oh dua. saya married 3 kali. Nah ini yang kedua. Ketiga, yang kedua masih mau Langsung, lagi gitu. Oh, enggak. Bukan masih Dan- mau lagi, berarti ada yang ketiga. Enggak, ini gitu. nonton di rumah Ah, karena mohon dia, maaf ya, ya. Bu. Ibu mohon maaf ya. Mungkin yang keempat Peggy mau jadi saksi gitu, bukan karena Oh, usia saya baru mau jawab mau loh, barusan nih mau jawab mau, ya, Mas. yang bersedia. bener, tensi saya naik ini. Kok bagian dengkus yang dipegang berpengalaman sekali deh Mas Marwoto. Lainnya nggak berani sih. Enggak ya, ini kan mungkin Peggy itu seusia dengan anak saya ya. Jadi main-main seperti ini sekedar untuk jadi rabuk usia kan. Rabu usia itu apa artinya? Rabuk itu apa, kalau menanam itu diberi apa kalau Pupuk. pupuk Oh, usia pupuk, gitu. iya. Bukan pupuk novel lain kan, kalau pupuk novel. Asal deh pupuk novel. Bener-bener asal deh Mas Iya. Marwoto. Oh ya Mas, dengar juga dulu ya dalam rangka mencari nafkah tadi, katanya Mas Marwoto sempat jadi tukang parkir, Oh iya? jadi apapun Mas Marwoto jalani yang penting halal Iya. gitu. Nah, Waktu itu gimana cerita Malioboro, sedikit deh. ya waktu Malioboro belum banyak pengamen, saya juga kalau malam ngamen di Malioboro, kalau siang parkir. Istri saya jual bakso itu Rp50 itu dapat bakso 2. Tahun berapa itu Rp50? Oh, belum lama, 91. Kok Rp50 harganya? Memang untuk anak-anak, Oh gitu. konsumennya itu anak-anak. Iya, Jadi iya. nggak bisa Lebih harganya mahal tinggi. dari itu. Nggak bisa. Terus gimana pada saat jadi pengalaman itu pasti sangat membekas dong saat ini ke Mas Marwoto ya? Ya, justru dulu kenangan pahit. Kalau kita kenang sekarang kan menjadi kenangan manis. Waktu dulu kita melakukan itu ya enjoy saja, nggak ada masalah. Mhm. Justru kalau dapat uang Rp1.000, karena ibu saya sendiri, saya kan masih waktu itu ngopeni ibu saya, kakak saya, adik saya, ponaan-ponaan itu. Mhm. Jadi yang 400 saya kasihkan ibu saya, yang 600 untuk istri saya. Mhm. Jadi Itu tadi masa-masa yang patut untuk dikenang ya Mas ya, dengan kesuksesan Mas Marwoto saat ini. justru karena kalau kita mengenang masa lalu, itu kita akan lebih mempunyai rasa syukur yang tinggi ya. Karena orang itu Amin. yang pertama kali rasa syukur itu Iya. bagaimana dan berapa banyaknya itu harus kita syukuri. Amin. Terima Ah, kasih, itu pelajaran besar juga buat kita semua dan pemirsa Angin Malam loh Mas. Iya, ini tadi kan juga sebenarnya badan agak nggak enak ini, tapi karena udah sanggup harus datang. Datang. Ya gara-gara kena, Profesional ya. ya gitulah kira-kira. Gara-gara kena acara ini, Apa toh? angin malam. Masuk angin, ngono. Tadi malam kan wayangan di Semarang. Ah. Gitu lah. Ini ya terpaksa deh. Jadi sampai kapan mau setia dengan ketoprak? Kira-kira ada kemungkinan pindah jalur nggak? Misalkan yang lain lah gitu, bukan ketoprak.
atau mungkin main sinetron aja ketopraknya ditinggalin. Ada nggak kira-kira kemungkinan seperti itu? Saya akan lihat perkembangan. Ya, kita akan mensikapi itu melihat situasi dan kondisi. Saya harus lari kemana? Karena kegelisahan itu selalu muncul sebagai seorang seniman ketoprak. Mungkin kita bisa, ya bukan diversifikasi ya, tapi mungkin ke lain bidang, yang penting ini menghasilkan dan halal, dan kita bisa membuat salah satu karya baru yang berguna bagi saya sendiri dan keluarga maupun untuk generasi selanjutnya. Akan kita lakukan. Iya, terima kasih banyak Mas Marwoto. Mas Marwoto ini kan setia dengan dunia ketoprak dan profesinya, tapi bukan berarti malam ini nggak mau ngasih kita sesuatu yang lain dong. Nyanyi mau dong? Mau dong. Mau dong. Oke, Mbak Wi. Angin malam. Kok sepotong? No, bukan angin malam nyanyinya. Sebait, 2 bait gitu. Yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak, ada pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang tinggi, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, aku sayang padamu. Itu namanya kreativitas seniman ketoprak ya Mas ya. Tapi kalau kata pengarang lagunya, waduh laguku diacak-acak piye toh? Enggak juga kan, kita kan juga karena memang basic daripada plesetan kan di Jogja. Iya. Saya rasa ini juga tidak merugikan bagi Iya, pengarangnya. ya pastilah menghibur kita semua. ah. Terima kasih banyak Mas Marwoto. Ya, Kapan ya, kita Mbak ngobrol Desi. lagi ya. Mbak, terima kasih, Oke, Mbak selamat Desi. pagi, Selamat hati-hati pagi. pulangnya ya. Selamat Bulan pagi. nanti kita masih ketemu lagi di akhir acara. Oh, iya, iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Baby Romeo akan kembali hadir untuk Anda semua.